Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kelas virtual ya. Ini suatu tradisi atau perubahan yang terjadi, atau tradisi atau maupun kebudayaan yang mengalami perubahan di era pandemi ini, merupakan suatu proses sosial atau istilah lain perubahan sosial. Baiklah, pada kuliah ini, yaitu mata kuliah metode dan proses sosial, maka perjumpaan ini saya akan menguraikan sedikit tentang proses sosial atau pengantar proses sosial. Proses sosial ini selalu disebut oleh para pakar sebagai perubahan sosial. Nah, proses perubahan sosial ini mengalami dua hal ya. Ada yang bersifat cepat, ada yang bersifat lambat ya. Nah, dalam studi proses sosial, pengetahuan mengenai proses sosial memungkinkan seseorang memperoleh atau mendapat gambaran mengenai perubahan atau dinamika masyarakat yang selalu berubah. Ini bicara tentang dinamika, maka bicara tentang perubahan ya. Nah, di dalam proses sosial itu, hal yang paling menunjang yaitu interaksi sosial ya. Ada interaksi sosial. Perubahan sosial ini bukan hanya gagasan-gagasan dari barat, tetapi perubahan sosial ini sudah pernah juga diuraikan oleh tokoh sosial Islam abad 14, yaitu Ibnu Khaldun, terutama dalam buku atau kitabnya Muqaddimah ya. Disebut sebagai bapak sosiologi juga karena karya-karyanya begitu banyak dan sangat empiris ya di masa itu. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perubahan sosial itu sudah ada dan terjadi pada masyarakat yang diistilahkan di waktu itu adalah masyarakat yang nomaden ya. Nomaden, masyarakat yang berpindah-pindah kemudian menuju ke masyarakat yang kota yang menetap ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari masyarakat itu sendiri. Itu dari gagasan-gagasan Ibnu Khaldun yang cukup monumental ya. Nah, proses sosial itu sendiri merupakan perubahan sosial. Perubahan sosial itu dikatakan perubahan sosial ketika ada ketidaksesuaian lagi dengan pola-pola lama ya. Mungkin ada orang tua yang kaget ya, atau orang-orang yang tidak pernah mengalami hal itu kemudian hari ini terjadi, mungkin mengalami kekagetan atas perubahan-perubahan itu salah satu fakta perubahan ya. Nah, bahkan mungkin ada hal yang sudah bergeser dari fungsi sebelumnya, mengalami pergeseran, itu juga disebut sebagai perubahan sosial. Dan itu akan kita perdalam juga ke mata kuliah selanjutnya atau pertemuan selanjutnya ya. Mengalami pergeseran fungsi, mengalami ketidaksesuaian fungsi yang sebelumnya dengan sekarang, itu banyak yang terjadi ya dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, hal yang misalnya mengalami pergeseran, misalnya fungsi perempuan di dalam rumah tangga ya, di mana yang dulunya bersifat domestik, kita saksikan di era modern mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana perempuan kebanyakan juga terutama di kota-kota
itu bukan lagi kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, tapi memang dia juga sebagai tulang punggung keluarga. Bahkan banyak yang perempuan lebih banyak bekerja di luar daripada suami ya, maupun laki-laki ya misalnya. Nah ini suatu hal yang fakta sosial yang terjadi ya, atau proses yang mengalami proses perubahan yang cukup lama, kemudian hari ini terjadi perubahan yang cukup cepat ya. Misalnya contoh yang lain, perempuan di masa-masa dulu dilarang keluar malam, hari ini kita saksikan sampai malam dan tengah malam perempuan kemana-mana, karena banyak perusahaan-perusahaan yang sip-sipan malam, dan itu tidak diatur perempuan atau laki-laki, semua bisa mendapatkan kedudukan yang sama dan cara kerja yang sama. Nah ini salah satu contoh mengalami pergeseran yang sebelumnya tidak terjadi ya. Atau mungkin pandangan sebelumnya dianggap negatif ketika itu perempuan keluar malam, tapi hari ini tidak seperti itu lagi, dan jarang lagi pikiran-pikiran seperti itu, karena memang tuntutan kerja yang mengalami perubahan dan sebagainya. Nah saudara, inilah yang sangat penting untuk memahami proses sosial, dan tentu menggunakan metode-metode tertentu sebagaimana judul mata kuliah ini, tapi itu akan menjadi pembahasan di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan saja dulu tentang proses sosial itu ya. Nah sosial ini sendiri cakupannya cukup luas ya, tentu bukan hanya ranah sosiologi, tapi juga ranah ekonomi, politik ya, pendidikan dan sebagainya, itu juga masuk dalam ranah sosial. Nah, intinya terjadinya satu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok ya, atau kelompok dengan kelompok, itu masuk dalam perubahan sosial atau masuk dalam cakupan sosial, dan nantinya akan ada perubahan. Wilbert Moore mengatakan bahwa ada 3 penyebab perubahan sosial itu. Yang pertama perubahan struktural sosial, yang kedua pola perilaku yang berubah, kemudian ketiga interaksi sosial ya. Berbeda misalnya dengan buku Sarjono ya, Profesor Sarjono Sukanto, misalnya dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar ya. Misalnya dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, di sini hanya cenderung perubahan sosial itu lebih ditekankan pada interaksi sosial yang menyebabkan perubahan sosial. Tetapi beda dengan Wilbert Moore dalam pendapatnya bahwa ada tiga hal yang membuat perubahan sosial itu ada: perubahan struktural sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Itu akan diperdalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dari perubahan masyarakat itu sendiri terbagi 2, ada yang bersifat statis, ada yang bersifat dinamis ya. Statis artinya menetap ya, dinamis artinya selalu berubah-ubah. Misalnya struktur masyarakat ya, itu terdiri dari kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, itu bergerak secara statis ya, atau lambat ya, bergerak tapi agak lambat ya. Atau sedikit mengalami perubahan. Nah, dinamis itu berada pada posisi fungsi masyarakatnya, dinamis. Terjadi perubahan dan perkembangan masyarakat yang cukup cepat ya. Atau perubahan yang terjadi secara mendadak atau cepat atau bertubi-tubi ya, terutama misalnya dalam era revolusi industri 4.0. Nah, itu banyak sekali mengalami pergeseran-pergeseran dan bisa dianalisis secara mendalam oleh orang pemerhati sosial, atau orang-orang di sosiologi, atau mahasiswa-mahasiswa dalam jurusan masyarakat ya, pengembangan masyarakat misalnya, atau yang berkaitan dengan sosial, itu harus menangkap perubahan-perubahan itu secara cepat. Nah, kemudian metode dalam proses sosial. Nah, ini karena judul mata kuliahnya metode dan proses sosial, maka ada metode-metode yang menyebabkan terjadinya suatu proses sosial, atau bentuk-bentuk proses sosial itu berbeda-beda perubahan proses sosial tergantung dari metodenya. Nah, sebagai pengantar pada kesempatan ini, kita mengenal bahwa dalam studi sosial itu sendiri
dipengaruhi oleh filsafat ilmu sosial. Jadi proses sosial itu dipengaruhi sebelumnya oleh filsafat ilmu sosial. Artinya di mana filsafat ilmu sosial di waktu itu membahas apa? Seperti yang pertama misalnya aliran positivistik. Ini kita kenal tokoh yang paling terkenal di barat, itu Auguste Comte ya, atau Auguste Comte. Dia disebut sebagai bapak positivistik ya. Dia adalah bapak psikologi yang positivistik atau bapak sosial yang cenderung pemikirannya pada positivistik. Nah, positivistik itu sendiri istilah lainnya adalah scientific ya, atau segala sesuatu itu kuantitatif ya. Atau dia menilai sesuatu dengan fakta sosial yang disebut sebagai sesuatu yang benar. Itulah yang menjadi ciri khas dari positivistik ya, karena teori ini lahir di saat perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat ya di abad-abad 19. Maka psikologi juga atau ilmu sosial juga mengalami paradigma yang berbeda, di mana dipandang hal-hal itu sesuai dengan yang empirik ya, itu diakui sebagai sesuatu ilmu pengetahuan ketika itu bersifat empirik. Nah, aliran yang kedua nantinya ini akan dibahas di perkuliahan selanjutnya. Aliran positivistik ini adalah aliran kedua yang mencoba melampaui aliran sebelumnya atau mengkritik aliran sebelumnya yang cenderung ke saintifik, atau dalam ilmu penelitian biasanya dikenal sebagai kuantitatif, itu positivistik. Nah, beda dengan aliran yang kedua yaitu post-positivistik atau setelah positivistik atau setelah sains gitu. Disebut sebagai aliran fenomenologi, atau dalam penelitian yang biasanya di kampus disebut sebagai penelitian kualitatif ya. Ini jadi sejarah lahirnya penelitian kualitatif itu berdasarkan pada filsafat ilmu sosial disebut sebagai fenomenologi atau post-positivistik. Edmund Husserl, salah satu penggagas fenomenologi ini, mengajak kita untuk melihat bahwa bukan hanya terbatas pada empiris pengetahuan itu atau disebut sebagai suatu kebenaran karena bersifat empiris, bisa diverifikasi, bisa diobservasi dan sebagainya, tetapi persepsi, pemikiran dan kemauan kemauan subjek ya. Jadi persepsi, pemikiran, kemauan subjek adalah juga bagian daripada objek ilmu pengetahuan yang bisa diidentifikasi, bisa masuk dalam kajian-kajian sosial. Nah, saudara, ini perbedaan dari metode tadi ya. Jadi proses perubahan sosial ini ternyata juga dipengaruhi oleh metode yang membangunnya, yaitu filsafat ilmu sosial. Nah, itu akan dipercakapkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai mata kuliah ini selesai ya. Proses sosial itu sendiri terjadi karena ada pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama ya. Contohnya saling mempengaruhi antara sosiologi dengan politik, politik dengan ekonomi dengan hukum, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan hal-hal yang sosial yang memiliki keterkaitan dan terjadi interaksi antara bidang-bidang tadi, maka terjadilah proses sosial. Itu salah satu faktor ya. Nah, perubahan sosial itu sendiri atau proses sosial itu sendiri banyak memiliki manfaat bagi masyarakat, meskipun ada kegoncangan atau kekhawatiran atau kecemasan atau kekagetan terjadi ketika itu berlangsung secara cepat dan bertubi-tubi. Contoh misalnya terjadinya era pandemi COVID-19 atau era pandemi ini terjadi banyak sekali perubahan dalam struktur sosial ya. Mulai dari perkantoran yang online, sekolah yang online ya, kuliah online, dan itu meluluhlantahkan kebudayaan maupun tradisi lama dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, administrasi publik dan sebagainya. Itu mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Nah, orang yang tidak kuat menerima perubahan akan mengalami kekagetan atau ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi, maka itu mengalami kekagetan budaya, kekagetan sosial.
Nah, perubahan-perubahan ini tidak secara situasional, dalam artian bahwa misalnya dalam arena pendidikan, sekolah, perkuliahan menggunakan daring, ya, baik itu misalnya YouTube, menggunakan Zoom, atau media-media lainnya. Pola pendidikan seperti ini, meskipun nanti COVID-19 itu sudah lewat atau kita sudah menganggap biasa dan sudah bersahabat dan itu sudah diterima sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, itu tidak akan mempengaruhi hilangnya daring. Tetap akan dilakukan itu karena sudah tertanam pada saat ini, dan ini menjadi suatu budaya baru ya dalam tradisi-tradisi pengetahuan, terutama generasi milenial, generasi Z, ya, generasi alpha itu sudah bersentuhan dengan virtual, sudah bersentuhan dengan daring, ya, dalam jaringan. Nah, meskipun nanti tetap muka, ya, artinya telah selesai fenomena ini, tetap ada perubahan yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan atau dalam dunia apapun itu. Karena tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Minimal kedekatan generasi masa kini dengan HP, ya, atau dunia teknologi itu akan terus melekat, ya, ke depannya meskipun pandemi telah hilang. Ya, misalnya perkuliahan daring, sekolah daring, ya, meeting melalui Zoom, rapat online, itu akan digunakan masa depan, ya, hari ini dan masa depan itu akan digunakan sebagai suatu fakta sosial yang terjadi hari ini, akan mengalami perubahan juga kepada lembaga-lembaga yang lain, baik itu lembaga sosial, lembaga ekonomi, lembaga kesehatan, bisnis, perkantoran, apalagi sekolah. Nah, saudara, dan ini harus ditelaah lebih mendalam dalam mata kuliah ini, ya, supaya kita berkaitan dengan fakta-fakta yang masa kini, ya, yang terjadi. Kemudian interaksi sosial berkutat pada ukuran nilai, ada istiadat, tradisi, budaya, ideologi, ya, itu berkutat ke situ dan akan mengalami pergeseran. Cukup sekian pengantar pada kuliah ini, yaitu pengantar metode dan proses sosial. Selanjutnya silakan mempersiapkan gagasan-gagasannya dalam tema-tema makalah serta buku-buku referensi yang menjadi penunjang dalam proses perkuliahan kita. Di samping menggunakan buku, juga menggunakan jurnal seperti jurnal di Google Scholar atau di Google Cendekia yang sudah diverifikasi, dan itu bisa menjadi bahan referensi dalam mata kuliah ini. Saya perkenalkan buku yang saya pakai dalam perkuliahan ini. Ada beberapa buku seperti tadi yang saya sebutkan. Ini adalah Sosiologi Satu Pengantar dari Profesor Sergiono Suekanto, itu akan kita gunakan. Dan ini juga cukup membahas tentang metode proses sosial atau filsafat ilmu sosial. Ini tradisi aliran dalam sosiologi. Ya, ini buku dosen saya waktu saya dulu kuliah di UIN di Makassar, ya, semester 7. Ini diajarkan buku ini oleh penulisnya sendiri, ya, yaitu Hambo Upa Esos MSI. Kemudian buku yang cukup banyak akan kita gunakan tema-temanya di dalam buku ini juga adalah Sosiologi Perubahan Sosial, ya, ditulis oleh Nanang Martono. Ya. Ini Sosiologi Perubahan Sosial ini akan kita banyak juga gunakan. Dan buku yang lainnya seperti ini, ya, Gerakan Sosial Baru, ya, Gerakan Sosial Baru, ya, ditulis oleh Rajendra Singh, ya. Ini akan kita manfaatkan juga sebagai referensi. Dan ini sosiologi kontemporer, ini cukup penting
Margaret M. Poloma ya, sosiologi kontemporer. Dan referensi yang lainnya interaksi simbolik ya, ini interaksionisme simbolik dan statistik sosial juga penunjang dalam mata kuliah ini. Dan rekayasa sosial ya, ini buku rekayasa sosial banyak yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat ini bisa menjadi gambaran-gambaran dan contoh-contoh dalam keindonesiaan kita tentang perubahan sosial dan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Dan ini sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda ya, Gregory Research ini juga menjadi penunjang ya. Dan buku ilmu sosial budaya dasar, nah ini buku ilmu sosial budaya dasar LDM Setiadi, ini juga akan kita gunakan. Dan ini juga yang cukup penting, pengantar teori-teori sosial ya. Buku pengantar teori-teori sosial Pip Jones ya, ini buku. Dan masih ada dua lagi, adalah teori pergerakan sosial. Ini teori pergerakan sosial cukup penting juga untuk menjadi pegangan mahasiswa, ditulis oleh Robert Mirsel. Dan yang terakhir saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah bukunya Max Weber. Kita cukup mengenal tokoh besar ini, Studi Komprehensif Sosiologi Kebudayaan ya. Ini Max Weber. Cukup itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semangat belajar dan terus membaca, terus cinta ilmu pengetahuan, terus mengamati gerak perubahan zaman, gerak perubahan sosial, gerak perubahan masyarakat, dan jadilah mahasiswa atau generasi-generasi muda yang bisa menjadi obat bagi kehidupan masyarakat yang sedang mengalami berbagai krisis multidimensi pada kesempatan ini atau pada saat ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.